don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, menyebutkan Marc Marquez dalam perebutan juara dunia pada musim 2024 sudah sulit setelah nasib buruk di MotoGP Indonesia. Gagal finish saat balapan utama di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 29 September 2024, mendorong Marc Marquez ke situasi sulit dalam persaingan gelar juara. Pembalap tim Gresini Racing tersebut terpaksa menyudahi balapan lebih cepat setelah mengalami masalah pada motor Ducati Desmosedici GP23 miliknya. Motor Marquez mengalami berbagai masalah teknis sejak awal. Mulai kendala dalam pengereman sampai mesin yang gagal berfungsi dengan semestinya lalu terbakar di tengah perlombaan. Karena gagal mendulang poin dari balapan utama, maka Marquez tidak mendapat tambahan angka dalam klasemen MotoGP 2024. Marquez masih tertahan di peringkat 4 dengan 288 poin. Poinnya terlampau jauh dengan Jorge Martin, Prima Pramac, di posisi pertama dengan 366 poin, alias terpaut 78 poin. Marin 78 poin tidak mudah untuk dipangkas dengan 5 seri tersisa pada MotoGP 2024. Apalagi mulai merendah dengan menyebut perbedaan performa antara motornya dengan motor Ducati Desmosedici GP24 yang dipakai pembalap tim pabrikan dan Pramac. Saya pikir Marquez, setelah hasil bagus yang dia dapatkan dari posisi start ke-12 untuk finish ketiga, dia cukup jujur, kata Pedrosa. Dalam pernyataannya dia mengatakan bahwa dia mengincar antara posisi finish 7 besar dan 5 besar. Disitulah dia kurang lebih berada. Dia berada di posisi ke-7, menderita, karena dia sempat berada di belakang para pembalap rombongan Ducati. Dia menderita karena tidak mampu menyalip, karena tidak memiliki kecepatan yang lebih tinggi, dan masalahnya ternyata datang pada kerusakan teknis, tandasnya. Mulai dipinggirkan dari daftar gelar juara dunia musim ini tidak hanya dialami Marquez. Pesaing gelar lainnya juga mengalami apes dengan gagal finish yaitu Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Bastianini terjatuh ketika berusaha mengejar Pedro Acosta untuk merebut posisi kedua. Juga mendapat 0 poin, Bastianini tertahan di peringkat 3 dengan 291 poin. Sementara itu, pembalap asal Mallorca itu gagal finish di salah satu dari 2 balapan Grand Prix Indonesia dan kini menatap masa depan, menuju Motegi. Akhir pekan yang negatif bagi Joan Mir, yang tidak mampu menyelesaikan kedua balapan di Grand Prix Indonesia. Namun, hal itu bukan urusan eksklusif Honda, karena Johan Zarco finish di urutan ke-8 dalam sprint race dan ke-9 di hari Minggu, memberikan harapan bagi pabrikan Jepang tersebut. Namun, warga Mallorca mengetahui apa yang terjadi di Mandalika dan mengakui karya orang Prancis tersebut, seperti yang ia nyatakan bersama kolaborator kami Manuel Pecino. Akhir pekan tanpa terlalu banyak perasaan baik, menunggu Motegi. Akhir pekan secara umum berdampak negatif bagi Joan Mir. Tidak terlalu baik. Saya terlibat dalam kecelakaan di tikungan 2, pada lap pertama, bersama Marini dan semuanya. Saya mengambil bagian interior dan ketika saya mengubah arah saya tidak dapat menghindari semua pengemudi, dan saya kehilangan banyak waktu di sana. Saya bertahan 3 detik terakhir dan kemudian, pada awalnya, sangat sulit untuk memanaskan ban, karena sangat keras di sini. Saya mencapai rins, saya mampu menyalipnya dan saya mulai melakukan 31 posisi terendah sedang, dan saya kehilangan keunggulan di tikungan pertama. Saya condong terlalu jauh dan inilah yang terjadi jika Anda tidak memiliki terlalu banyak perasaan baik. Sensasinya tidak ada padanya dan sekarang dia harus memikirkan Motegi dan melakukan beberapa perubahan. Akhir pekan ini saya tidak bisa mendapatkan perasaan yang baik dari motornya. Saya selalu menderita di beberapa area dan tidak bisa finish di balapan manapun.
Marc Marquez sempat terlibat pertarungan dengan Fabio Di Giannantonio di GP MotoGP Indonesia yang berakhir dengan pembalap Italia itu terjatuh. Marc Marquez tidak bisa menutup Grand Prix MotoGP Indonesia sesuai keinginannya. Juara dunia 8 kali itu sadar bahwa memperjuangkan kemenangan akan sangat sulit di Mandalika, namun ia melihat dirinya mampu naik podium, atau setidaknya 5 besar. Namun, balapan hari Minggunya berakhir lebih awal, ketika motornya berakhir terbakar karena masalah teknis serius pada Desmosedici GP23 miliknya, yang menyebabkan dia pensiun. Namun, sebelum itu terjadi, penampilannya diwarnai dengan perkelahian di grup yang dikejarnya sebagai pemimpin balapan, yang terdiri dari Jorge Martin dan Pedro Acosta. Pembalap Spanyol itu bertarung pada kesempatan pertama melawan Pecco Bagnaia, yang tertunda karena lap pertama yang buruk. Namun, Marquez tidak khawatir akan tertinggal dari pemain asli Turin itu. Pertarungannya dengan Fabio Di Giannantonio kemudian membuatnya semakin terluka. Orang Italia itu bertarung dengannya selama beberapa waktu, dan bahkan berhasil mengalahkannya. Tentu saja, tak lama kemudian pembalap asal Katalan itu kembali mendapatkan jalan yang jelas, sejak pebalap Pertamina Enduro VR46 itu terjatuh di lap ke-9. Kami mengalami nasib buruk, tapi Ducati, Gresini dan saya menang bersama dan kalah bersama, jadi hari ini kami mendapat masalah. Tapi saya merasa baik-baik saja selama akhir pekan. Marquez merangkum balapan tersebut. Itu hal yang paling penting. Di bagian pertama balapan kami bertarung, dan dalam pertarungan seperti itu Anda hanya kehilangan waktu. Saya memiliki kecepatan untuk berada di belakang Pecco, dan saya tahu bahwa tujuan saya menjadi yang ketiga atau berada di posisi ketiga. 5 besar rendah. Kontrol bergulir mengejarnya. Melanjutkan analisanya terhadap tes tersebut, Marquez menilai bahwa Di Giannantonio sedikit melebih-lebihkan dalam duel keduanya. Kami mulai bertengkar dengan Di Gia, di mana dia sedikit melebih-lebihkan. Dia terjatuh karena dia memakai ban belakang yang lunak, jadi saya berusaha keras di awal, dan mengerem terlambat. Sementara itu, Maverick Vinales senang dengan peningkatan Aprilia di Indonesia namun yakin ia bisa memilih sesuatu yang lebih dalam balapan panjang, di mana ia berada di posisi ke-6. Jika ada sesuatu yang menjadi ciri khas Maverick Vinales di Grand Prix MotoGP Indonesia, maka itu adalah hal positif. Di tengah krisis hasil yang dialami Aprilia, pebalap asal Spanyol itu tiba di Mandalika dengan cukup percaya diri berkat peningkatan yang dialami tim Noale pada Grand Prix sebelumnya yang kedua digelar di Misano. Oleh karena itu, saya yakin bahwa saya akan dapat mencapai hasil yang baik akhir pekan ini, tanpa memikirkan hal khusus apapun, tetapi juga tanpa mengesampingkan apapun. Kualifikasi sedikit mengkompromikan aspirasinya, karena ia berada di urutan ke-10 di grid setelah terkena beberapa bendera kuning yang menghalanginya untuk mengemudikan mobil terbaiknya. Pada sprint race, ia naik ke posisi ke-7. Dan minggu lalu, di event utama, Rossis bertahan dalam perlombaan eliminasi, di mana hanya 12 pembalap yang melewati garis finish. Untuk finish di urutan ke-6, memimpin grup pengejar atas Fabio Quartararo dan Brad Binder. Vinales finish 11,3 detik di belakang pemenang, Jorge Martin, yang merupakan peningkatan dibandingkan GP Emilia-Romagna. Oleh karena itu, ia menutup akhir pekannya dengan bahagia, karena ajang Lombok menjadi yang terbaik baginya dalam beberapa waktu terakhir. Namun ia tidak pulang dengan perasaan puas, karena dengan kecepatan yang ia tunjukkan ia yakin bisa menjadi calon podium. Faktanya, ini merupakan balapan yang sangat bagus.